Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi sama kita di kebaktian online. Nah, pada hari ini kita akan kebaktian online dipimpin oleh Kakak Feli dan Kakak Yen. Ya, adik-adik udah mulai semangat belum? Kita pembukaan dulu ya. Kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, adik-adik sebelum melanjutkan ibadah kita mau doa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami pada pagi hari ini boleh dikumpulkan kembali untuk beribadah. Tuhan yang berkati jalani ibadah kami supaya kami bisa beribadah dengan baik dan juga bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gimana Kak Ian hari ini? Kak Ian sehat kan? Sehat dong. Kalau Kak Feli gimana? Udah bosan belum di rumah? Ya gitu deh, bosan, sehat kok. Tapi adik-adik gimana? Apa kabar? Sehat semua kan? Bosan ya di rumah aja ya, tetap semangat ya. Jaga kesehatan dan tetap harus bersyukur kalau adik-adik masih diberi kesehatan sama Tuhan. Jadi bisa ikut kebaktian hari ini. Nah, adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan kalau pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi kumpul bareng-bareng ya kan. Nah adik-adik yuk kita sambil bangkit berdiri nyanyikan lagu Percaya Saja. Boleh tepuk tangan ya adik-adik. Percaya
Desti akan bantu kita untuk mendengarkan cerita. Kita akan nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat pagi adik-adik, kakak berharap adik-adik dan keluarga adik-adik dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan mengenai keturunan Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, bahan Alkitabnya diambil dari Keluaran 25 ayat 19 sampai 28. Keluaran 25 ayat 19 sampai 28. Yuk dibuka Alkitabnya adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Oke, yuk. Sudah ketemu? Yuk kita baca. Judulnya Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban orang Arab itu, diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seseorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 140. Mazmur 119 ayat 140. Nah, adik-adik bisa buka? Ya, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Yuk kita berdoa ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu, atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biar berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau diajar dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dialah Allah Roh Kudus sendiri yang memimpin ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak bawa apa nih? Nah ini sedikit sekali, ini
pasir adik-adik. Tapi pasir yang sedikit ini, apakah adik-adik bisa menghitungnya? Berapa jumlah pasir yang ada di mangkok yang sedikit ini? Ya, tentu kita tidak bisa menghitungnya. Nah, janji Tuhan kepada Abraham ialah keturunanmu akan seperti pasir di pantai dan seperti bintang di langit. Adik-adik pasti pernah ke pantai ya, dekat laut. Di situ ada pasir yang berwarna merah, ada yang putih, ada yang coklat, ya adik-adik ya. Nah, keturunan Abraham akan seperti itu. Makanya Abraham menyuruh pembantunya untuk mencari ke rumah saudaranya untuk menjadi istri buat Ishak. Ishak ini sudah dewasa adik-adik, sudah berumur 40 tahun. Nah, hambanya ini pergilah ke rumah Nahor, saudara Abraham. Nah, Nahor ini mempunyai anak yang bernama Ribka. Dan ia membawa Ribka kepada Ishak. Wah, Ishak begitu ketemu Ribka sangat senang sekali. Karena ibunya waktu itu, Sarah, sudah meninggal. Jadi Ishak merasa, wah aku punya teman lagi. Ya, dia punya istri yang bernama Ribka. Kemudian mereka menikah, tetapi lama sekali belum mendapat keturunan. Padahal tadi janji Tuhan apa? Keturunan Abraham seperti pasir di laut, di tengah pasir di pantai. Nah, adik-adik, Ribka juga berpikir, aduh apakah aku tidak bisa punya anak? Nah, akhirnya Ishak ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami anak supaya hati kami berbahagia. Nah, Ishak berdoa sesuai dengan janjimu Tuhan kepada ayahku Abraham. Tuhan mendengar doa Ishak. Lalu Ribka ini mengandung. Wah, makin lama makin besar. Tiba-tiba Ribka ini merasakan ada 2 anak dalam perutnya. Dan anaknya ini saling dorong-mendorong. Ribka ini bingung. Ini kok anaknya seperti berantem di dalam perutnya. Lalu dia berdoa juga Ribka. Nah, Tuhan berfirman bahwa ada 2 bangsa yang besar yang akan lahir melalui Ribka. Wah, Ribka ini senang sekali. Wah, akan ada 2 bangsa yang besar melalui aku. Anakku akan jadi 2 bangsa yang besar. Dia senang sekali, adik-adik. Nah, akhirnya Ribka ini melahirkan. Benar, ada 2. Yang pertama keluar badannya merah. Nah, sama Ribka diberi nama Esau. Adiknya memegang tumit kakaknya yang baru keluar. Nah, begitu keluar, mereka memberi nama Yakub. Adik-adik, Yakub dan Esau ini berbeda sifatnya. Esau suka berburu, menangkap buruannya, dan suka tinggal di padang. Nah, Esau kalau berburu, dia masak, dikasih ayahnya Ishak. Pa, ini aku dapat rusa, mau makan nggak sup rusa? Wah, Ishak seneng. Wah, anakku nih bawa daging sehat-sehat. Wah, enak sekali masakannya. Tetapi Yakub suka tinggal di kemah. Dia membantu ibunya beres-beres, membantu ibunya masak sayur dan apapun pekerjaan rumah, Yakub membantu. Jadi Ribka sayang kepada Yakub. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan Tuhan. Apa yang diingatkan Tuhan? Mengenai janji Tuhan. Janji Tuhan tidak akan berubah. Janji Tuhan selalu akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi adik-adik gak perlu takut. Walaupun adik-adik dan kakak menghadapi pandemi COVID, tetapi kita bisa berdoa agar Tuhan menjaga dan melindungi kita. Adik-adik juga bisa memohon, Tuhan tolong saya, sekalipun saya mungkin saat ini sakit. Walaupun sakit apapun,
dan adik-adik harus ke dokter. Adik-adik, janji Tuhan tetap melindungi kita. Nah, masa pandemik ini kakak juga pernah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit karena tipes. Tetapi janji Tuhan melindungi kakak sehingga keluar dari rumah sakit pun tidak mengalami penyakit COVID karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Tapi adik-adik jangan takut. Jadi janji Tuhan tetap ada bersama kita, bersama anak-anak Tuhan. Ya, yuk kita berdoa, kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan janjinya yang begitu banyak supaya tergenapi. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita, anak-anaknya, selalu yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti kita sampai ke rumahnya, kita menjadi anak yang sayang sama Tuhan Yesus, dan Tuhan juga sayang sama kita. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa janji-Mu tidak akan pernah tidak tergenapi. Semua pasti terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami dalam menghadapi minggu ke depan, kami tetap Engkau lindungi, Engkau jagai kami, dan biarlah kami juga boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, boleh mengerti dan boleh rajin membaca firman Tuhan untuk mengetahui janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Adik-adik boleh masukkan uang yang adik-adik boleh kumpulkan ke dalam kotak persembahan yang adik-adik pernah buat. Atau adik-adik boleh masukin uang persembahannya ke dalam wadah, lalu dititip ke papi mami untuk ditransfer ke gereja. Atau adik-adik boleh bawa saat kita udah bisa berkumpul lagi di sekolah minggu ya. Sambil kita membawa persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Yesus, ini persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti cerita yang sudah disampaikan oleh Chelsea sebelumnya, kalau kita harus percaya sama Tuhan Yesus, karena suatu saat Tuhan Yesus akan menepati janjinya pada kita. Sama seperti Tuhan Yesus juga menepati janjinya kepada Ishak dengan memberikan keturunannya, yaitu Esau dan Yakub. Dan dengan kelahiran Esau dan Yakub akhirnya menandakan kalau keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Oleh karena itu, yuk mari kita nyanyikan Hatiku Percaya. Kau
kebaktian pada hari ini, kita bersatu dulu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh mengikuti kebaktian dengan baik. Dan tadi kami juga sudah mendengarkan cerita yang Cilisti sampaikan kalau Tuhan akan menepati janjinya pada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau suatu saat akan menepati janji-Mu kepada kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar Tuhan yang tolong supaya kami boleh melanjutkan aktivitas kami selama seminggu ke depan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Dan sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan dengan terus pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak ya. Sampai jumpa.